Bayangkan, setelah bertahun-tahun menunggu, setelah berkali-kali berdoa, akhirnya Allah benar-benar memanggil kita. Kita berdiri di mikot, mengenakan kain ihram, lalu untuk pertama kalinya lisan kita melafalkan labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Tapi pernahkah kita bertanya, selama ini kita benar-benar menjawab panggilan Allah atau hanya ingin dipanggil olehnya? Inilah talbiyah, bukan sekedar bacaan yang diucapkan jamaah haji maupun umroh. Talbiyah adalah jawaban seorang hamba ketika Allah memberinya kesempatan untuk datang ke Baitullah. Sahabat muslim, kata labbaik bukan sekedar berarti aku datang, namun mengandung makna aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku tunduk kepada perintahmu ya Allah. Aku siap menaatimu ya Allah. Maka ketika seorang jamaah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, sesungguhnya ia sedang menyatakan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Aku meninggalkan rumah karenamu. Aku meninggalkan kesibukan dunia karenamu. Aku datang bukan untuk mencari pujian manusia. Aku datang hanya untuk memenuhi panggilanmu. Talbiyah adalah bacaan yang diucapkan oleh seorang yang sedang melaksanakan haji atau umroh. Talbiyah dibaca setelah seorang berniat ihram. Bacaan talbiyah yang masyhur adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan hanyalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Talbiyah mulai dibaca setelah seseorang berniat ihram. Kemudian jamaah memperbanyak talbiyah dalam perjalanan menuju ke Baitullah. Talbiyah merupakan salah satu syiar yang sangat agung dalam ibadah haji maupun umroh. Laki-laki disunahkan mengeraskan suara ketika membaca talbiyah, namun bukan berarti berteriak melebihi hingga mengganggu orang lain. Cukup dengan suara yang terdengar jelas, karena para sahabat dahulu membaca talbiyah dengan suara yang terdengar. Sedangkan perempuan juga membaca talbiyah, namun suaranya tidak dikeraskan sebagaimana laki-laki. Cukup terdengar oleh dirinya sendiri atau orang di sekitar jika diperlukan. Yang paling penting, talbiyah dibaca dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekedar menghafal lafalnya. Sahabat muslim rahimakumullah, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan jamaah. Pertama, hanya mengucapkan talbiyah saat dipimpin. Sebagian jamaah hanya mengikuti talbiyah ketika ada pembimbing. Padahal talbiyah adalah zikir yang dianjurkan untuk memperbanyak terus-menerus. Yang kedua, tidak dipahami artinya. Ketika kita memahami maknanya, maka talbiyah akan terasa jauh lebih menyentuh. Kita tidak sekedar mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Kita sedang menyatakan, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ketiga, membaca dengan berlebihan. Sebagian orang mengeraskan suara dengan cara yang berlebihan. Padahal ibadah juga harus dilakukan dengan tenang. Jangan sampai suara kita mengganggu jamaah lain. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, perhatikan pada kalimat la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Kalimat ini mengingatkan kepada kita tentang tauhid. Kita datang ke Baitullah bukan untuk mencari pujian, bukan pula mendapatkan gelar, dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, memamerkan perjalanan, membuat orang lain kagum. Kita datang karena Allah dan hanya untuk Allah. Ada orang yang secara fisik sudah sampai di Mekah, namun hatinya masih sibuk dengan dunia. Ada pula orang yang belum pernah sampai ke Baitullah, namun setiap hari hatinya selalu merindukan Ka'bah. Ia berdoa, ia menabung, berusaha, menangis dalam doa, dan mungkin Allah sedang mempersiapkan waktunya. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Jika hari ini belum mampu berangkat, teruslah berusaha. Teruslah berdoa, karena tidak ada
pernah tahu kapan Allah membuka jalan. Ya Allah, panggillah kami ke Baitullah. Mudahkanlah langkah kami menuju Mekah. Berikan kami kesempatan untuk mengenakan pakaian ihram dan izinkan lisan kami mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dengan hati yang ikhlas, dengan rizki yang halal, dengan perjalanan yang penuh keberkahan. Dan terimalah ibadah kami sebagai haji maupun umrah yang mabrur. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.